Baik, terima kasih Pak Satya untuk kesempatan untuk saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Bapak Subangkit selaku penguji, yang saya hormati Bapak Satya sebagai mentor, sebagai coach saya, dan juga Ibu Suyatini sebagai mentor saya. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat, Nggih? Ya, judulnya. Sedang proses. Oh, judulnya. Proses. Ya. Oke, silakan. Pak, sebentar. Nah. Baik, langsung saya mulai saja. Nggih, Pak. Saya Arin Indriani, peserta Latsar golongan 3 angkatan 6 presensi 4 Bapak. Kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang telah saya laksanakan. Ini adalah instansi tempat saya bekerja, SD Negeri Condong Catur, yang terletak di Jalan Kaliurang KM 6,5. Kemudian yang melatar belakangi saya menulis rancangan dan kemudian saya laksanakan adalah adanya berbagai latar belakang. Di antaranya ada wabah virus corona, belajar online, kemudian materi pembelajaran yang masih sangat sulit, dan juga kurangnya inovasi dari guru. Nah, kemudian dari berbagai permasalahan yang saya temui itu, saya mengambil sebuah isu, yaitu tentang kurangnya pemahaman siswa pada soal tipe HOTS, terutama untuk pelajaran matematika. Nah, untuk gagasan yang saya ambil adalah metode 3T, yaitu tonton, terka, dan juga terapkan. Nah, untuk dampaknya nanti diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dan juga memberikan pengalaman kreatif kepada siswa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya mengambil judul peningkatan pemahaman siswa kelas 4B pada soal tipe HOTS melalui metode 3T, tonton, terka, terapkan di SD Negeri Condong Catur, Kabupaten Sleman. Nah, ini adalah tujuan aktualisasi saya yang telah tercapai. Yang pertama adalah mengetahui optimalisasi metode 3T dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa kelas 4B pada soal tipe HOTS di SD Negeri Condong Catur, Kabupaten Sleman. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga, mengetahui keterkaitan antara kegiatan yang diusulkan dengan substansi manajemen ASN, pelayanan publik, WOG, dan nilai aneka yang mendasari kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah manfaat aktualisasi saya untuk siswa, untuk guru, dan juga untuk sekolah. Untuk siswa sendiri, untuk meningkatkan pemahaman siswa kepada soal tipe HOTS dan juga pengalaman kreatif yang akan mereka dapatkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk guru, manfaatnya untuk mengimplementasikan kinerja secara langsung sesuai dengan tupoksi seorang guru dan juga memberikan kontribusi pada satuan kerja dengan memberikan inovasi-inovasi. Kemudian untuk sekolah, dapat berkontribusi mewujudkan visi misi dan juga meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Nah, dalam capaian aktualisasi saya ini, ada 9 kegiatan yang telah saya laksanakan. Pertama adalah membuat kerangka acuan kegiatan. Nah, pada kegiatan pertama ini, outputnya adalah tersusunnya konsep kegiatan. Nah, KAK ini juga telah disetujui oleh Ibu Mentor. Dalam kegiatan ini ada akuntabilitas, dengan membuat KAK yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak sekolah, kemudian nasionalisme, terdapat pada kegiatan musyawarah dengan mentor, etika publik, dengan sikap saya ketika meminta persetujuan dan arahan dengan mentor, dan juga komitmen mutu untuk memberikan dampak yang positif dan juga inovatif. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan pertama, saya konsultasi dengan Ibu Mentor, kemudian diberikan masukan untuk menyusun kerangka acuan kegiatan yang disetujui oleh mentor. Kemudian kegiatan yang kedua adalah merancang dan membuat bahan dan media untuk edukasi. Nah, di sini outputnya adalah desain video dan juga piagam penghargaan untuk juara pada Games Kahoot.
ada notulen saran dari mentor, dan juga ada video yang sudah terupload pada YouTube dan juga games yang siap untuk diberikan untuk anak-anak. Nah, di sini adanya akuntabilitas, pertanggungjawaban, pembuatan media edukasi, kemudian nasionalisme, rela berkorban demi tujuan yang optimal, etika publik, tentang sikap saya terhadap mentor saat konsultasi, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, ini adalah dokumentasinya. Saya berkonsultasi dengan Ibu Mentor tentang games Kahoot-nya dan juga tampilan dari video tutorial Jitu Jago Soal Tipe HOTS yang akan saya upload ke dalam YouTube. Nah, ini juga ada desain awal piagam penghargaan untuk siswa yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3 pada games Kahoot. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah melakukan pengkajian pengetahuan awal siswa melalui pretest. Nah, dalam tahap ini, outputnya adalah soal pretest yang telah siap, kemudian jawaban pretest dari siswa, dan juga rekapitulasi hasil. Nah, analisis dampaknya ada akuntabilitas, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban saya, kemudian nasionalisme, kekeluargaan, musyawarah, etika publik, memberikan pelayanan secara jujur kepada siswa, kemudian komitmen mutu, melaksanakan tuntutan organisasi sebagai guru yang berkompeten, dan juga anti korupsi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi terkait pelaksanaan pretest. Nah, pelaksanaan pretest ini saya laksanakan melalui Zoom bersama dengan anak-anak. Jadi, seluruh siswa wajib menghidupkan kamera selama pelaksanaan pretest agar hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan, agar hasilnya juga mereka tidak nyontek begitu. Nah, ini setelah mereka selesai mengerjakan, langsung saya kirimkan link untuk mengirimkan hasil mereka ke dalam Google Drive saya. Nah, ini untuk grafik perolehan nilai pretestnya. Dari 11 siswa ini, nilainya seperti ini. Nilai 30 ada 1 anak, nilai 40 ada 2 anak, nilai 50 ada 2 anak, 62 anak, nilai 72 anak, nilai 92 anak. Ini kalau di rata-rata 59,09 nilainya. Kemudian lanjut ke kegiatan ketiga, yaitu membagikan link YouTube video tutorial Jitu taklukan soal tipe HOTS. Outputnya adalah link YouTube dan juga lembar jawab kuis melalui Google Drive. Jadi di akhir video YouTube itu saya memberikan 2 kuis yang bisa dijawab oleh siswa. Analisis dampaknya ada nasionalisme, yaitu pembuatan media edukasi yang dapat ditayangkan umum di YouTube dan mudah dijangkau serta jelas. Kemudian komitmen mutu, membuat video yang inovatif, efektif, dan juga efisien. Ini dokumentasinya. Yang pertama adalah penugasan di grup WhatsApp kelas. Dan juga ini yang sebelahnya ada lembar jawab kuis. Nah, dalam lembar jawab kuis itu, setelah mereka mengupload, mereka juga memberikan komentar tentang video yang mereka tonton. Ini salah satu contoh lembar jawab dari salah satu anak. Kemudian kegiatan yang kelima, kegiatan membuat mind maps atau peta konsep. Nah, di sini outputnya saya membuat e-book, beberapa e-book materi AKM, e-book yang menarik untuk siswa. Kemudian dari e-book tersebut, siswa merangkum dan membuat mind maps. Analisis dampaknya adalah akuntabilitas, menumbuh kembangkan sikap menghargai seni dengan penuh rasa tanggung jawab, dan juga nasionalisme dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah siswa. Nah, ini adalah dokumentasinya. Yang pertama itu ada contoh e-book yang saya buat. Itu salah satu contoh. Jadi ada 3 e-book yang saya buat karena ada 3 materi. Nah, ini adalah salah satu contoh e-booknya dan juga hasil dari peta konsep buatan siswa. Itu yang pertama peta konsep tentang bangun datar dan bangun ruang. Kemudian yang kedua peta konsep tentang hubungan antar satuan panjang, berat, kuantitas, dan juga waktu. Ini siswa menggunakan kertas bekas ataupun kalender bekas di rumahnya. Kemudian lanjut ke kegiatan ke-6, kegiatan bermain games terka benar salah dengan aplikasi Kahoot. Nah, di sini outputnya adalah kemampuan siswa yang semakin terasa dengan adanya games terka benar atau salah, dan juga piagam penghargaan online yang dapat dicetak oleh peraih juara. Nah, di sini analisis dampaknya komitmen mutu, menerapkan prinsip efektif dan inovatif, kemudian etika publik. Di sini saya menanamkan moral kepada anak-anak tentang
benar ataupun salah dengan etika yang santun dan juga anti korupsi, agar anak-anak bisa mandiri dan juga jujur. Nah, ini dokumentasinya. Ini salah satu games Kahoot. Materi pertama. Dalam satu games ini ada 20 soal. Kemudian juga ada waktunya. Nah, nanti akan ada juara 1, 2, 3 dalam setiap sesi permainannya. Nah, ini adalah contoh piagam penghargaan yang diberikan kepada siswa. Materi pembelajaran 1, materi pembelajaran 2, dan juga 3. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah pemberian soal post-test. Nah, di sini outputnya adalah lembar jawab siswa melalui Google Drive, grafik perolehan nilai post-test, dan juga tabel pembeda antara pre-test dan juga post-test. Analisis dampaknya, akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab saya terhadap kegiatan edukasi yang sudah saya lakukan. Kemudian nasionalisme, memunculkan etos kerja dan tanggung jawab. Kemudian komitmen mutu, menyampaikan hasil analisis dengan berorientasi pada mutu. Kemudian etika publik, menjaga sikap saling menghormati, sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan siswa. Dan juga anti korupsi, menanamkan kerja keras, berani, dan juga tanggung jawab. Ini adalah dokumentasinya. Yang pertama itu adalah kumpulan hasil post-test siswa. Sama dengan pretest tadi, sistemnya saya Zoom dengan anak-anak, kemudian siswa langsung mengerjakan post-test itu. Setelah selesai, baru mereka mengirimkan melalui Google Drive. Untuk videonya juga ada, tapi tidak saya tampilkan. Ini untuk grafik perolehan nilai post-testnya. 4 anak mendapatkan 70, 5 anak mendapatkan 80, 1 anak mendapatkan 90, dan 1 anak mendapatkan 100. Nah, di sampingnya ini adalah tabel perolehan persiswa, yaitu ada pretest dan juga post-test. Setelah di rata-rata, yang awalnya tadi pretest adalah 59,09, ketika post-test meningkat menjadi 79,09. Ini peningkatannya kurang lebih 34%. Kegiatan ke-8 adalah bimbingan konseling. Pada tahap ini, outputnya adalah informasi sebagai bahan evaluasi seluruh proses kegiatan dan juga lembar isian konseling yang memuat berbagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis dampaknya yang pertama adalah akuntabilitas. Guru bertanggung jawab sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk tugas untuk membimbing siswa. Dan juga etika publik. Guru melakukan pelayanan bimbingan dengan bahasa yang santun dan mudah dimengerti, serta melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini dokumentasinya untuk lembar konseling prima siswa cerdas dan ceria. Nah, ini ada 10 pertanyaan terkait materi ataupun kegiatan yang telah dilalui. Ini adalah hasilnya. Saya tampilkan 3 saja sampelnya. Mata pelajaran yang paling disukai anak-anak ternyata tematik. Mata pelajaran yang paling sulit, ternyata matematika. Dan dari materi AKM yang saya berikan itu, di sini manakah yang paling sulit? Ternyata kebanyakan siswa memilih bangun ruang dan juga bangun datar yang paling sulit, karena memang di sana banyak sekali rumus-rumusnya yang harus mereka hafal. Begitu, Pak. Nah, masuk ke kegiatan yang ke-9, membuat laporan hasil kegiatan. Outputnya adalah data yang telah diolah, draft laporan, foto, dan juga terwujudnya laporan aktualisasi. Analisis dampaknya yaitu akuntabilitas, membuat laporan sesuai dengan keadaan yang rinci. Kemudian komitmen mutu, menindaklanjuti saran dari mentor guna menyempurnakan laporan, dan juga anti korupsi. Laporan saya buat dengan apa adanya tanpa ada rekayasa sedikit pun, Pak. Ini kegiatannya kemarin, dokumentasinya ketika saya berkonsultasi dengan Ibu Mentor mendapatkan komentar untuk penyusunan laporan saya. Nah, dari kegiatan yang telah dilaksanakan itu, saya menghitung rekapitulasi nilai aneka yang nampak pada seluruh kegiatan, Pak. Didapatkan akuntabilitasnya ada 15%, nasionalisme 15%, etika publik 21%, komitmen mutu 27%, dan anti korupsi 22%. Nah, di sini komitmen mutu mendominasi dari seluruh nilai-nilai aneka ini. Nah, kesimpulan yang saya tuliskan, yang pertama, penggunaan metode 3T, tonton, terapkan dalam pelaksanaan yang terdiri dari 9 kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 4B yang diikuti oleh 11 siswa sebanyak
34%. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai pretest matematika dengan soal tipe host adalah sebesar 59,09, meningkat menjadi 79,09 pada saat dilaksanakan post-test dengan soal yang sama. Kemudian kesimpulan yang ketiga, komitmen mutu dengan persentase 27% mendominasi dalam seluruh kegiatan aktualisasi dan habituasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4B SD Negeri Condong Catur di Sleman. Nah, ini saran-saran yang saya tulis. Yang pertama, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menerapkan secara langsung pada aktivitas kerja sehari-hari, ya, nilai-nilai aneka itu tadi. Kemudian saran untuk kepala sekolah untuk senantiasa memiliki sikap profesional, tegas, inovatif, tidak koruptif, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, serta mempunyai langkah-langkah efektif dan efisien guna menjadikan sekolah yang dipimpinnya mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pendidikan baik nasional maupun global. Kemudian untuk seluruh guru disarankan untuk senantiasa menjalankan seluruh tugasnya secara profesional dan amanah terhadap setiap tugas dan juga kewajibannya. Yang keempat, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan proses pembelajaran, metode 3T dapat diterapkan pada kelas-kelas yang lain agar siswa terbiasa dengan proses berpikir ilmiah dan juga mencari solusi dalam sebuah masalah. Nah, sudah Pak. Terima kasih. Ya. Bagus. Yuk, Pak Satya. Oh, sudah. Ngapunten, keluar. Ya, terima kasih Pak Arin. Oke, berikutnya mohon berkenan Bu Suyatini selaku mentor dari Mbak Arin ini. Enggak, suara? Enggak ada suara, Ibu? Belum mungkin, Mbak. Tapi sudah tadi yang ketiga. Itu sudah ketiga itu. Oh iya. Iya. Non sewu belum terdengar suara Bu Suyatini. Dibantu, silahkan. Pakai headset juga. Sampun Bu, moga. Ya. Oh, sampun ya. Oh iya. Terima Nah, kasih pelan sekali, Man. kepada saya. Selamat pagi Pak Bangkit. Selamat pagi, Bu. Pak Satya, sehat semua. Iya, Bu. Alhamdulillah. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Arin terkait dengan peningkatan pemahaman siswa kelas 4 SD pada soal tipe HOT melalui metode 3T. Yang apa yang disampaikan Bu Arin tadi sungguh ini benar-benar dilaksanakan sekolah kami, merupakan isu yang sungguh-sungguh dialami oleh para siswa, di mana siswa kurang pemahaman terkait dengan soal HOT. Maka melalui langkah-langkah yang disampaikan Ibu Arin dengan 3T tadi, anak-anak menjadi jelas, anak-anak menjadi mampu untuk bersaing, berkompetisi dengan teman-teman sekelasnya melalui permainan yang dibuat, metode yang dibuat oleh Bu Arin. Sungguh merupakan suatu langkah yang bagus yang bisa dikembangkan tidak hanya di kelas 4B saja, tetapi bisa dikembangkan di kelas yang lain. Nah, mengapa? Karena memang ini mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu guru, menjadi satu contoh model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman soal HOT. Karena sekarang dituntut para siswa tidak hanya langkah-langkah yang minimalis saja, tetapi memang anak-anak sungguh bisa mampu untuk berkreasi dalam pemahaman soal tipe HOT ini. Jadi memang dari siswa yang kurang aktif, tadi yang pertama, yang ini yang menjadi isu, anak menjadi aktif. Kemudian ada peran serta orang tua untuk bekerja sama membantu putra-putrinya di dalam pemahaman ini bersama dengan guru kelas. Jadi siswa, karena ini model daring di rumah, jadi ini peran serta orang tua ini memang sangat dibutuhkan untuk memahami soal HOT bersama-sama dengan guru kelas. Nah,
kemudian memang ini sungguh terjadi suatu koordinasi yang bagus sehingga ada peningkatan yang akhirnya ada peningkatan kualitas siswa yang tadinya hanya 59 menjadi 70, ada peningkatan kurang lebih 34%. Kiranya itu Pak Bangkit dari kami, saya mengapresiasikan apa yang ditulis Ibu Arin, sangat bagus dan luar biasa, menjadi satu model di sekolah kami untuk dikembangkan. Terima kasih. Waktu saya. Baik, terima kasih Bu Suyatini untuk testimoni dan kesaksiannya. Monggo Pak Bangkit untuk klarifikasi dan evaluasinya. Terima kasih yang terhormat Ibu Suyatini sebagai guru SD tetangga saya. Ya. Ini saya ambil RT tapi ini dengan saya. Saya gitu Bu. Terus ini saya nyanjung dulu, boleh nyanjung ya Pak Satya ya. Saya nyanjung dulu, menyanjung. Halo, menyanjung. Monggo Pak. Jadi selama sejauh saya jadi penguji itu hubungan antara tujuan kemudian kesimpulan dan kesalahan ini yang terbaik ini Pak Satya. Ini yang terbaik ini baru saya mendapatkan yang ideal saya itu terwujud di sini. Tujuan, kesimpulan, kemudian saran. Dan sarannya dari Ibu Mentor tadi sudah ada di sini juga, agar menjadi model, kemudian guru yang lain menerapkan sudah ada juga. Jadi terima kasih. Ini nyanjung dulu, tapi konsekuensinya tak sanjung harus Mbak. Ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Tolong saya dikirimi laporan ini. Pakai software-nya. Sudah ada ya? Sudah ada, maaf. Sudah ada Pak, sudah ada semua Pak. Sudah ada Pak Satya ya. Pak Satya. Ya, ini terima kasih. Jadi apa yang saya pikir itu ada semua di sini. Termasuk ini yang hubungannya dengan aneka Pak Satya. Baru kali ini ada penilaian aneka langsung muncul diukur ya Pak. Proporsi aneka sehingga komitmen mutu menjadi yang tertinggi. Ini baru pertama kali saya dapatkan ini, makanya wah ini hebat. Kalau gini ini hebat sekali. Namun dengan yang namanya orang itu kan melihatnya seperti gajah di peluk mata nggak kelihatan apa? Kuman di seberang laut kelihatan. Ada beberapa yang kita tanyakan karena menyangkut masalah konsistensi. Lembar jawab dengan lembar jawaban itu mungkin beda ya, kan beda harusnya lembar jawab dan lembar jawaban, ya kan? Iya, beda Pak. Harusnya. Beda. Kalau lembar jawaban itu hasil jawabannya siswa yang diserahkan. Kalau lembar jawab itu masih kosong. Ya. Saya nggak tahu tadi kayaknya di postesnya bagus lembar jawaban, outputnya lembar jawaban, ya kan? Sebenarnya kita nilai, nanti buktinya lembar jawaban. Kemudian di pretest, kalau nggak salah tadi lembar jawab yang dikumpulkan. Padahal asal ada nilainya, lembar jawaban juga, hanya kurang saja. Contohnya itu. Kemudian siapa yang membuat e-booknya? Mbak. Saya, Pak. Itu tingkat kesulitannya seperti apa e-booknya itu? Mudah, Pak. Itu saya buat dari PowerPoint, kemudian saya langsung save ke PDF, Pak. Jadi itu mudah. Oh, sudah. Ya, saya ambilkan dari materi AKM yang akan diujikan besok di kelas 5 itu, Pak. Tapi ada masalah nggak selama penerapannya di siswa? Masalahnya itu Pak, ketika pembuatan setelah mereka menerima e-book kemudian membuat peta konsep itu, ada siswa yang masih 1-2 siswa masih belum paham, Pak. Jadi ini gimana, Bu? Nah gitu. Jadi saya harus menjelaskan lagi lewat WhatsApp group. Jadi dibuat peta konsep, nanti poin-poinnya dituliskan, nanti begitu saya masih menjelaskan, Pak. Dan ketika kuis juga masih ada kesulitan terkait dengan sinyal, Pak. Jadi kuisnya itu dilaksanakan sampai kendalanya itu, Pak. Sampai 2 kali begitu, tapi dengan soal yang sama. Iya, harusnya gitu. Jadi kalau ada peserta yang tidak dong, itu dunia pendidikan normal. Justru
tidak ada yang tanya, tidak ada yang tanya. Kita malah nggak tahu, tidak tahu kita itu pesertanya doang orang. Orang yang tidak tanya itu kan belum tentu males tanya, takut tanya, nggak tertarik tanya kan gitu bisa. Tapi kalau ada yang tanya dan kemudian dia memang kurang jelas mau tanya, itu positif itu. Jadi jangan dianggap masalah. Itu bagus itu. Jadi kondisi itu termasuk kalau kami seperti saya dan Pak Satya di kelas ngajar pesertanya alim semua, mantuk-mantuk semua sambil merem. Itu enggak kita kan. Tapi ada yang tanya, ada yang nanggapi, itu yang namanya berhasil interaksinya. Jadi saya tidak masalah yang disampaikan Mbak Ari tadi, bukan masalah. Ya kami kira itu perlu diketahui Bu Suyat ini muridnya Ibu ada di belakang saya ini baru nyusulnya anaknya baru lahir. Jadi alumni SD Condong Catur. Sekarang ya dia berhenti juga cari makan kan, dia juga dokter. Ya, ini muridnya Ibu. Ya, terima kasih. Dan itu saja, saya bukan kekurangan yang kecil, saya kira ini hanya kecil-kecil dan saya mengatakan ini pengalaman saya mendapatkan hubungan antara tujuan, kesimpulan, dan saran yang betul-betul terbaik sepanjang saya nguji, Pak. Terima kasih, Pak, kembali. Oke, matur nuwun Pak Bangkit, apresiasinya untuk Mbak Arin dan Bu Suyati ini matur nuwun sudah berkenan mendampingi Mbak Arin dari awal hingga tuntas hingga akhir. Selamat ya Mbak Arin. Prinsipnya ini Pak Bangkit, guidance sudah kita sampaikan sejak awal. Tapi tinggal masing-masing teman-teman peserta ini merumuskannya bagaimana. Nah, ini Mbak lah yang lebih cermat untuk memotret kemudian merumuskan secara terstruktur dan sistematis itu. Makatan Pak Bangkit, Ya. matur nuwun. Saya kira ini juga sebagai bekal saya untuk menjadi coach, saya contohkan ini. Siap, ya kan? Terutama yang poin keanekaan tadi itu ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Bangkit. Demikian kiranya selamat Mbak dan Bu Suyati. Setelah sampai pada proses kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Ji, Mbak Arin. Berikutnya siapa ini? Mas Bayu ya?